Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur atas kasih setia Allah yang terus memelihara kita. Hingga saat ini kita kembali dapat datang ke hadirat Allah dan bertemu secara virtual dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 1 Februari 2025 bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Pembacaan firman Tuhan dalam hari ini terambil dari Yohanes yang pertama ayat 43 sampai 51 dalam renungan tema Mengikut Yesus. Mari berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh menikmati kebaikan Tuhan. Sepanjang malam kami dipelihara dan pagi hari ini kami kembali Tuhan izinkan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Saat ini kami akan membaca Alkitab dan akan merenungkannya. Mohon kiranya Engkau kembali mengisi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Jamah kami dengan Roh Kudus agar kami sungguh mengalami kemuliaan Tuhan melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Firman Tuhan. Keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Yesus berkata, "Apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada Anak Manusia." Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mengikut Yesus, tema kita hari ini. Unturu Yesu. Bahasa asli untuk kata bertobat dalam Perjanjian Baru merujuk pada kata dalam bahasa Yunani metanoia. Kata metanoia ini pertama-tama berarti berbalik arah, lalu kemudian lebih jauh diterjemahkan dan dipahami sebagai bertobat. Dengan petunjuk ini, maka bertobat bisa berarti berbalik arah dari jalan yang menuju kepada kebinasaan, menuju kepada jalan kehidupan kekal. Pertobatan yang sungguh, yakni setelah berbalik tidak boleh lagi, bahkan menoleh sekalipun ke kehidupan lama. Mengikut Yesus berarti meninggalkan segala kebiasaan buruk dalam kehidupan lama dan berjalan menuju kehidupan baru. Meninggalkan kehidupan lama berarti memulai kehidupan baru, di mana semua kemunafikan dan kepalsuan di masa lalu ditinggalkan secara total.
Mengikut Yesus berarti menjadikan Yesus sebagai pandu yang berjalan di depan untuk melihat langit terbuka dan menyaksikan serta mengalami aktivitas sorgawi. Demikianlah teks pembacaan hari ini dalam perjumpaan Filipus dan Nathanael dengan Yesus. Ada sukacita besar dalam perjumpaan tersebut yang kemudian tiba pada keputusan untuk menjawab Sang Juru Selamat, "Ikutlah aku." Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada ketika manusia yang terhilang dari hadirat Allah ditemukan kembali. Demikianlah kedatangan Yesus ke dunia untuk mencari dan memastikan bahwa yang hilang ditemukannya kembali, dan agar sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini boleh dinikmati oleh manusia. Sudahkah Anda memastikan diri telah ditemukan oleh Yesus? Jika yakin, maka ikutlah Yesus dengan setia. Karena hanya dengan demikianlah maka Anda akan melihat langit terbuka dan mengalami suasana sorgawi. Amin. Kita berdoa. Limpah terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan, kami boleh mengalami persekutuan dengan Tuhan melalui renungan firman di pagi ini. Kami percaya dalam kuasa Roh Kudus kami memperoleh keteguhan seperti gunung batu untuk terus menjadi pelaku firman Tuhan. Mohon berkat-Mu pada kami hari ini dalam setiap aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kami masing-masing dimanapun kami berada, baik di rumah, dalam pendidikan, dalam sekolah, di pekerjaan, di kantor, usaha yang kami jalankan, di perjalanan-perjalanan kami, serta di mana-mana kami berada. Kami taruhkan kehidupan kami kepadamu untuk kami jalani hari ini, karena kami yakin bahwa Allah menyertai kami. Karena itu perkenankanlah agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami selaras dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan berada dalam kelemahan tubuh, yang mengharapkan pemulihan dari Tuhan, yang berduka cita, yang mengalami pergumulan. Tuhanlah yang memulihkan keadaan dan selalu memberi topangan dan jalan keluar. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan pada saudara-saudara kami yang boleh Tuhan izinkan menikmati pertambahan usia perkawinan, pertambahan berkat Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, dan pendidikan. Tuhan berkati dan genapi sukacita mereka dengan senantiasa menaikkan syukur kepadamu. Diberkatilah para orang tua kami dan dilindungi dalam usia indah mereka, agar selalu sehat, bahagia, dan bersukacita dalam Tuhan bersama keluarga. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita jalani karya kita hari ini dalam tuntunan Roh Kudus dan mengamini bahwa kita akan selalu dituntun oleh cinta kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Selamat beraktivitas. Dan sampai berjumpa dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.